Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam menjalani hidup ini. Siang hari ini kita akan melakukan deteksi. Jadi deteksi saudara-saudara kita yang sudah menghubungi kita, dan beliau, saudara-saudara kita, banyak keluhan antara sakit-sakitan yang di situ menanyakan bahwa sakitnya itu sakit medis atau ada hal goib atau bangsa jin yang menjadikan sakit. Nah, coba Mas Cepi dibacakan salah satu dari pasien kita. Ini ada pasien yang bertanya, yang menghubungi kita. Ini saya bacakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indro. Maaf, saya Pak mau konsultasi jarak jauh. Gimana caranya, Pak? Saya posisi di Jakarta asli Banjarnegara. Udah setahun badan terasa sakit-sakitan. Terima kasih. Ini saudara Bapak dari Jakarta sudah mengirim foto. Kita langsung saja minta Pak Indro untuk deteksi. Ya, kita akan coba deteksi. Kita akan minta petunjuk pada Allah, apakah memang ini saudara kita yang sakit-sakitan memang asli sakit medis atau ada gangguan bangsa jin atau setan. Bismillah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita sudah bisa mendeteksi. Yang kami tahu atas izin Allah ada bangsa jin yang di dada, ya saya sebutkan satu-satu, di dada, ada di perut, di pinggang belakang, di kepala, di punggung juga ada. Nah, ini jelas bangsa jin ini atau setan ini yang menjadikan saudara kita sakit-sakitan. Saudaraku, ini yang di dada, ya saya jelaskan satu-satu. Yang di dada ini bisa mempengaruhi tingkat emosi, marah. Jadi biasanya akan mudah marah. Nah, kenapa jin itu menyerang hatinya atau dadanya? Tujuannya mereka, saudaraku, ketika saudara kita emosi, marah, nah dengan seperti itu mereka akan tambah masuk. Jin yang sudah masuk di dalam, dia akan lebih dalam. Jin yang masih di luar, dia akan masuk. Jadi terus yang sudah di dalam nanti akan menempati atau menguasai anggota
organ tubuh lainnya. Itu tujuannya seperti itu. Terus ini yang di perut. Nah, yang di perut ini bisa nanti merasa seperti kembung atau enek. Bisa juga kalau di medis kadang asam lambung. Bisa juga nanti kalau sudah tambah banyak mereka di perut seperti ada yang jalan-jalan. Nah itu kalau sudah ada yang seperti jalan-jalan, maaf, itu sudah banyak karena mereka itu sudah membentuk jalan. Nah, jadi mereka bisa berpindah-pindah, bisa merasakan. Kenapa bisa merasakan ada yang jalan? Berarti mereka itu sudah menyatu dengan daging sehingga akan merasa. Nah, proses menyatu mereka pun itu lumayan lama. Nah, berarti ketika sudah sampai seperti itu, mereka sudah lumayan lama menyerang saudara kita. Yang di pinggang belakang, nah ini di pinggang belakang juga sudah membentuk sarang. Biasanya kalau sudah membentuk sarang, kadang-kadang rasa pegel atau sakit. Kalau sudah sarangnya kuat, yang di pinggang belakang itu bisa sakit terus atau pegel terus. Walaupun diobati, biasanya nggak kunjung-kunjung sembuh. Minum obat maksud saya. Kalau yang di kepala ini, maaf, ada ikatan, ya, ada ikatan seperti tali dan numpuk. Nah, dan insya Allah ini bisa akan menyebabkan susah berpikir, kurang semangat. Untuk bekerja biasanya kurang semangat karena ikatan itu atau energi negatif atau bangsa jin itu akan nekan saraf biar susah untuk berpikir, susah untuk bekerja. Nah, ini saudara kita sudah lumayan banyak, sudah lumayan nyebar di leher belakang. Nah, biasanya itu jin akan nyerang pada hati dan pikiran, karena ketika sudah manusia sudah keserang hati dan pikiran, biasanya yang lain mudah akan dikuasai. Jadi saudaraku semuanya, ya, sedikit ciri-ciri, banyak sekali sebenarnya sih orang itu kena serangan jin, sihir, santet, guna-guna atau pelet yang lainnya itu dari hal yang berlebih. Maksud saya, biasanya orangnya tidak malas jadi pemalas. Biasanya orangnya tidurnya enak jadi sulit tidur. Itu salah satu ciri-ciri. Terus biasanya orangnya itu nggak mudah marah jadi mudah marah, mudah emosi, gampang tersinggung. Itu juga ciri-ciri adanya serangan bangsa jin. Terus sakit kepala atau mungkin sakit apa saja, ketika diobati enggak sembuh-sembuh, sembuh cuma hanya minum obat, sembuh hanya hitungan jam, terus kambuh lagi. Nah itu juga ciri-ciri. Nah, karena ketika sakit medis tentunya diobati medis ya akan sembuh, karena itu memang obatnya. Tapi kalau ada non medisnya jin, ya paling obatnya hanya bekerja sementara saja, karena sebenarnya yang bikin sakit itu bangsa jin. Dan saudaraku semuanya, kalau sudah kena seperti ini harus dihilangkan, harus dibersihkan. Karena kalau dibiarkan, mereka itu akan terus. Yang awalnya hanya cuma sakit dada, ya mudah marah, nanti karena dibiarkan nanti jadi sesek nafasnya. Nah, terus kepalanya yang tadinya hanya cuma sulit berpikir, malas bekerja, jadi nanti mudah sakit kepala. Dan seterusnya seperti itu. Karena mereka juga seperti kayak penyakit medis, ketika sakit luka dibiarkan, mereka akan bisa mengembang. Itu sama, mereka pun sama seperti itu. Ketika mereka masuk menyerang tubuh dan sudah masuk ke tubuh, ketika dibiarkan mereka akan terus berkembang, terus menambah ke kaki, ke tangan, ke mana saja.
Nah, bahayanya sekali mereka juga bisa menular. Jadi bisa menyerang keluarganya, anaknya atau istrinya. Biasanya seperti itu. Nah, sampai kapan? Nah, sama. Kalau penyakit itu tidak diobati, ya sampai selamanya nggak sembuh. Ini pun seperti itu. Ketika tidak diobati, tidak dihilangkan, ya mungkin ya untuk selamanya, sampai selamanya. Nah, obatnya apa? Ya, kalau dari diri sendiri, ingat saudaraku, mereka jin, setan hanya takut kepada orang-orang yang mau dekat pada Allah. Dan biasanya orang yang terkena serangan jin, setan, sihir, santet, dan yang lainnya, mereka itu akan dibikin malas ibadah, dibikin berat untuk ibadah. Nah, maka dari itu apa? Lawan harus dipaksa. Karena kalau kita mengikuti, mereka akan tambah semangat menjadikan kita jauh dari Allah. Kesempatan mereka akan menguasai kita, menyakiti kita. Ya satu, melawan, paksa kita. Ketika sholat sakit, duduk, nggak apa-apa, yang penting sholat. Paksa, sholat, terus dekat pada Allah. Intinya gitu. Yang sudah sholat kok masih kena, ya tambah sholat sunnahnya, tambah zikirnya. Dan yang terpenting, saudaraku, ini terpenting, kita harus mensucikan hati, mensucikan pikiran, bahwa ini semuanya adalah kehendak Allah. Dengan seperti itu, insya Allah, ketika kita tidak mampu menghilangkan mereka, ya, nanti Allah akan tuntun kita bertemu dengan orang yang bisa menjadi lantaran datangnya pertolongan dari Allah. Itu saja ya saudaraku semuanya. Besok insya Allah lain kali kita akan kulas, kita akan bahas lebih dalam insya Allah, untuk menjadi suatu pengetahuan kita semuanya. Saya Hendro Cahyono, sedikit ilmu yang ada pada diri saya, yang dititipkan oleh saya bagi-bagi, semoga untuk menjadi informasi untuk diri kita, untuk menambah keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.